banget ya hari ini. Ya karena kamu terpapar sinar matahari. Ngomongin sinar matahari, kalian tahu nggak sih sinar matahari itu termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Emang gelombang elektromagnetik itu apa? Kamu nanya. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambah. Nah, gelombang elektromagnetik ini dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Dalam gelombang elektromagnetik ada nih yang namanya radiasi elektromagnetik. Apa itu radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dengan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, bentuk radiasi elektromagnetik itu seperti cahaya. Menurut teori elektrodinamika klasik, Maxwell berhasil membuktikan 4 persamaan untuk menunjukkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Secara terpisah, keempat teori tersebut adalah hukum Coulomb, hukum Biot-Savart, hukum induksi Faraday, dan yang terakhir adalah hukum Gauss. Nah, kita bahas satu persatu. Hukum Gauss menerangkan bagaimana muatan listrik dapat menciptakan dan mengubah medan listrik. Sementara untuk hukum Coulomb itu penjelasan utamanya tentang mengapa muatan yang berbeda jenis itu bisa saling tarik-menarik dan yang sama jenis itu tolak-menolak. Muatan-muatan tersebut menciptakan medan listrik yang ditanggapi oleh muatan lain melalui gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, selanjutnya itu hukum induksi Faraday. Hukum induksi Faraday itu mendeskripsikan bagaimana mengubah medan magnet dapat menciptakan medan listrik. Ini merupakan prinsip operasi jumlah generator listrik. Yang terakhir adalah hukum Biot-Savart, menyatakan bahwa medan magnet dapat ditimbulkan melalui 2 cara nih. Yang pertama lewat aliran listrik atau perumusan awal hukum Ampere. Dan yang kedua melalui dengan cara mengubah medan listrik. Ini dia sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik terbagi menjadi 7 macam gelombang, yaitu gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Seperti pada gambar, semakin ke kanan, frekuensi gelombang semakin besar, dan semakin ke kiri, frekuensi gelombang semakin kecil. Lalu karena frekuensi terbalik dengan lambda atau panjang gelombang, maka semakin ke kanan, panjang gelombang semakin kecil, sedangkan semakin ke kiri, panjang gelombang semakin besar. Gelombang radio, contohnya seperti satelit, karena satelit bisa menembus atmosfer bumi. Gelombang mikro, ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Sinar inframerah, sinar inframerah tidak dapat terlihat, tetapi dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. Lalu, cahaya tampak memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia. Contohnya seperti warna pelangi, Meijiku Hibinin. Sinar ultraviolet, sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet adalah matahari. Sinar X ini mempunyai nama lain, sinar Roentgen, merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Sinar gamma memiliki frekuensi yang paling tinggi dan daya tembus pandang besar dari semua sinar yang ada di alam semesta. Bahkan sinar gamma bisa menembus tulang. Namun, sinar gamma mempunyai bahaya yang sangat besar karena frekuensinya juga besar. Manfaat gelombang elektromagnetik. 1. Sinar gamma. Untuk mensterilkan alat kedokteran, makanan, dan minuman kaleng. Membunuh sel kanker. 2. Sinar X. Untuk fotorongsen, mendeteksi kerekatan atau cacat pada logam. Memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. Yang ketiga, ultraviolet. Cahaya matahari untuk produksi vitamin D, fotosintesis, dan lain-lain. Untuk mensterilkan produk industri dan pencitraan medis. Yang keempat, cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat mata manusia berupa warna. Yang kelima, sinar inframerah
untuk remote control, foto satelit luar angkasa, terapi fisik menyembuhkan cacar. Yang keenam, radar atau mikro. Untuk oven microwave, menganalisis struktur atomik, mengukur kedalaman laut. Yang ketujuh, televisi. Sesuai namanya, gelombang ini merupakan gelombang cahaya pada televisi. Yang kedelapan, radio. Untuk pengiriman pesan kapal selam, transmisi navigasi jarak jauh, dan siaran radio komersial. Gelombang elektromagnetik juga memiliki bahaya loh. Yang pertama, karena sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit dan kanker mata, dapat menyebabkan rendahnya produk gagang dan dapat menghitamkan warna kulit, dan juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Lalu, sinar X dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan pada hidup manusia. Kemudian, wanita yang sering terkena sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu energi dan intensitas gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat membawa energi ke suatu tempat. Misalnya, kalau kita berdiri di bawah paparan sinar matahari, kita akan merasakan panas. Itu artinya kita mendapatkan energi panas. Itu menjadi salah satu bukti bahwa gelombang elektromagnetik juga membawa energi. Energi gelombang elektromagnetik dirumuskan dengan E sama dengan EM dikali sin dikali Kx min omega T. Selanjutnya, intensitas gelombang elektromagnetik. Intensitas adalah nilai laju energi rata-rata yang mengalir tiap satuan luas, di mana laju energi rata-rata per satuan luas yang tegak lurus dengan arah rambat gelombang elektromagnetik disebut vector pointing. Vector pointing dilambangkan dengan huruf S. Ingat ya, karena itu vektor, maka di atas huruf S harus ada tanda panahnya. Dengan itu, intensitas gelombang elektromagnetik adalah S sama dengan E dikali B per mu in 0. Dengan intensitas rata-ratanya, S rata-rata sama dengan EM dikali BM per 2 mu 0. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu gelombang elektromagnetik dan pemanfaatannya. Iya, ternyata gelombang elektromagnetik punya manfaat dan bahayanya juga loh. Jadi kita harus berhati-hati dan bijak dalam menggunakannya. Yuk, kita lanjut belajar lagi yuk. Yuk.